Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 7, yang kami hormati Kepala SMA Negeri 24 Bandung, yang kami hormati narasumber, serta tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan para guru dan orang tua calon peserta didik. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mahtada amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat dan anugerahnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi di ruang virtual dalam agenda sosialisasi PPDB tahun ajaran 2023-2024 jenjang SMA, terkhusus SMA Negeri 24 Bandung. Sholawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, panutan umat, sosok insan yang paling baik akhlaknya, sosok guru terhebat sepanjang zaman, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kalender akademik tahun ini, kita melihat di sana ada agenda besar pada bulan Juni dan Juli ini, yakni agenda untuk sosialisasi atau untuk PPDB tahun ajaran 2003-2024. Dan tentunya informasi ini sangat dibutuhkan oleh para guru di jenjang SMP atau MTS, juga para orang tua calon peserta didik. Kami tentunya atas nama Manajemen SMA Negeri 24 Bandung bermaksud akan mensosialisasikan pelaksanaan PPDB jenjang SMA tahun ajaran 2003-2024. Kami berharap para orang tua, peserta didik baru, dan pihak sekolah, baik SMP atau MTS, mendapatkan gambaran dan informasi yang utuh terkait dengan PPDB tahun ini. Saya, Salahuddin Sanusi, selaku moderator akan memandu acara ini sampai akhir. Dan di samping saya, alhamdulillah, telah hadir narasumber kita, Bapak Rola Faldila SPD. Beliau adalah salah seorang tim sosialisasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Pak Rola, bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di SMA Negeri 4 Bandung. Tentunya kami berharap Bapak bisa menyampaikan informasi, mensosialisasikan terkait dengan PPDB tahun ini, terkhusus jenjang SMA. Begitu Bapak ya. Dan kalau melihat dari Juknis, ada beberapa hal tentunya yang harus disampaikan terkait dengan PPDB tahun ini. Pertama tentunya persyaratannya apa saja. Kemudian yang kedua, jalur dan kuotanya seperti apa. Dan yang ketiga tentunya jadwalnya kapan, cara mendaftarnya seperti apa, dan tentunya seleksinya seperti apa. Dan kami tentunya menginginkan atau mengharapkan informasi yang sangat utuh, sehingga para orang tua juga atau guru-guru di MTS, di SMP mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan PPDB tahun ini. Kepada Pak Rola dipersilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Salahuddin selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sampurasun. Rampes. Baik, pertama-tama mohon izin Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Wahyu Mijaya SMSI, Kepala SMA 24 Kota Bandung, Bapak Dr. Haji I Solehin MAG. Terima kasih Pak Salahuddin atas undangannya, karena ini adalah salah satu rangkaian besar hajatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menggelar PPDB, pendaftaran peserta didik baru untuk di tahun sekarang. Ini mungkin kita bisa melihatnya hal-hal apa saja yang harus kita utamakan. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak juga. Betul. Ini calon peserta didik itu membutuhkan informasi bagaimana cara mendaftarnya. Karena pendaftaran online ini meskipun sudah berlangsung dari tahun-tahun kemarin, ini tetap butuh disampaikan kepada masyarakat umum. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas khusus untuk jenjang SMA Pak ya. Betul. Baik, tagline untuk tahun sekarang yaitu sekolah juara untuk semua. Sekolah juara Untuk semua. Wah, ini luar biasa.
Ini menjadi hal yang menarik juga karena setiap tahun itu masyarakat itu butuh informasi persyaratan, Pak. Karena rata-rata di persyaratan tuh banyak yang susah melengkapinya atau apa saja, karena ini akan berhubungan dengan jalurnya. Kita akan review ya, adik-adik semuanya, Bapak Ibu yang ada di wilayah Jawa Barat. Untuk persyaratan itu ada 2. Ada syarat umum dan syarat khusus. Nah, untuk syarat umum itu wajib dipenuhi oleh semua jalur, Pak. Jadi mau jalur afirmasi, jalur zonasi, prestasi, wajib melengkapi syarat umum. Nah, yang pertama yaitu harus ada ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan. Nah, karena sampai saat ini siswa kelas 9 itu baru selesai ujian, Pak ya. Jadi belum ada ijazahnya atau surat keterangan bisa dihadirkan. Tapi dipermudah, bisa dengan melampirkan kartu peserta ujian sekolah. Satu, itu silakan difoto atau di-scan, nanti dilampirkan pada website. Yang kedua yaitu harus ada akte kelahiran atau kartu identitas anak, KIA. Semuanya asli ya, nanti difoto dan dilampirkan. Berikutnya yaitu kartu keluarga, minimal 1 tahun dari tanggal PPDB. Jika tanggal PPDB nanti tanggal 6 Juni berarti 2023 ya, berarti di bulan Juni tahun kemarin. Tahun 2022 ya? Minimal itu di bulan Juni. Dan KTP orang tua bisa salah satu. Selanjutnya melampirkan buku rapot, Pak. Nah, karena buku rapot di SMA, di SMP ya, di SMP itu ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, maka nanti akan diseleksi untuk yang jalur rapot ya. Nanti yang diinput yaitu nilai pengetahuan saja. Jadi yang difoto itu adalah rapot pengetahuan saja. 5 semester. Dari kelas 7 semester 1 sampai kelas 9 semester 1. Yang terakhir syarat umumnya itu surat tanggung jawab mutlak orang tua. Ini banyak yang bertanya, Pak, di mana ini surat tanggung jawab mutlak orang tuanya? Nanti diunduh pada saat pendaftaran. Kalau sekarang belum ada di menunya. Nanti saat pendaftaran bisa diunduh pada website PPDB. Jadi itu nanti dilengkapinya. Nah, selanjutnya untuk syarat khusus ini sesuai dengan jalur yang dipilihnya. Ini yang pertama yaitu jalur afirmasi KTM. Nanti bisa melampirkan, akan saya jelaskan berikutnya, melampirkan salah satu kartu program penanganan kemiskinan, Pak. Itu atau terdaftar pada DTKS Dinsos. Jika tidak punya kartu, terdaftar. Nah, selanjutnya ada nih surat keterangan domisili. Ini hati-hati Bapak Ibu adik-adik semuanya. Surat keterangan domisili ini bukan untuk yang pindah domisili kemudian membuat surat domisili di tempat berikutnya, di tempat tersebut. Bukan. Ini tidak bisa digunakan oleh siapapun yang jalurnya yang kartu keluarganya itu di wilayah yang lain. Maksud surat domisili ini adalah jika ada korban bencana alam. Mohon maaf ya, misalnya di wilayah Cianjur, Pak ya. Itu bisa membuat surat keterangan domisili bencana alam atau bencana sosial. Jadi bukan untuk yang misalnya yang dari luar Bandung tinggal di wilayah Bandung membuat surat domisili. Itu tidak berlaku, bukan untuk itu. Bukan. Ini penegasan dari panitia. Domisili ini hanya untuk korban bencana alam atau bencana sosial. Nah, selanjutnya surat tugas orang tua. Ini untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Maksimal 3 tahun. Misalnya orang tuanya itu kerjanya masuk ke Bandung atau bisa ke wilayah Jawa Barat. Nah, dari kota lain itu maksimal 3 tahun. Lampirkan surat tugasnya. Siapa saja? Ini tidak terbatas untuk PNS. Ini bisa untuk non-PNS atau pegawai perusahaan. Yang pasti nanti harus melampirkan surat dari atasannya. Betul. Begitupun anak guru. Jadi anak guru ini nanti akan melampirkan surat keterangan. Surat SK Pak ya? SK. Atau jika ada serdiknya bisa melampirkan sertifikat pendidik. Betul. Ini masih dikonfirmasi juga. Ini masih untuk yang jalur surat keputusan Satgas nih. Ini yang afirmasi, ini masih kita akomodir juga. Nanti yang petugas Satgas Covid bisa melampirkan suratnya. Itu bisa melampirkan masuk ke jalur afirmasi. Ini maksudnya ke kondisi tertentu afirmasinya. Yang terakhir untuk jenjang SMA yaitu prestasi kejuaraan. Wah, ini luar biasa. Jadi semakin tahun itu ada peningkatan. Sekarang dari turun juga. Juara harapan juga bisa melampirkan sertifikatnya, Pak. Juara harapan tingkat kota kabupaten. Artinya juara 4 juga bisa ikut di sertifikat
kejuaraan. Itu maksimal 5 tahun, berarti di kelas 5 SD Pak bisa. Kelas 5 SD ya? Iya, dari SD kelas 5 bisa, minimal 6 bulan, berarti itu di semester 1 kelas 9. Jadi bulan Desember Pak ya, bulan Desember. Semuanya itu wajib di foto atau di scan aslinya Pak. Aslinya ya? Asli, catat ya, asli. Nah nanti filenya itu lebih jelasnya secara teknis maksimal ukurannya 2 MB Pak. Jadi jika terlalu besar silahkan dikompres terlebih dahulu ya. Itu mudah loh, bisa di aplikasi online atau menggunakan perangkat lain. Itu maksimal 2 MB. Nah itu persyaratannya Pak. Untuk sertifikat itu 5 tahun yang lalu. Berarti anak tersebut masih SD ya? SD kelas 5. SD kelas 5 ya? Bisa. Kenapa seperti itu? Tidak ketika di SMA? Nah ini untuk mengakomodir juga 2 tahun kemarin kita kan ada wabah pandemi ya, COVID. Jadi khawatirnya itu tidak ada kegiatan perlombaan, maka kita mundurkan asalnya itu di tahun berikut. Sebelumnya itu 3 tahun Pak. 3 tahun ya? Jadi di kelas 7 gitu. Kelas 7 ya? Atau di kelas 7 ya, atau kelas 6. Nah sekarang jadi mundur jadi 5 tahun. Jadi 5 tahun. Itu sebagai kita menampung aspirasi juga dari masyarakat supaya terakomodir dengan kejuaraan di jenjang SD-nya. Jenjang SD ya? Karena memang ada kasus mendunia itu ya, wabah pandemi Betul COVID sekali. ya. Terima kasih. Nah, kemudian Bapak untuk yang kartu keluarga ini ada ketentuannya. Ya karena rata-rata ada juga kartu keluarga yang perubahan Pak. Dari kartu keluarga lama ke kartu keluarga baru, kartu keluarga yang masih belum barcode berubah menjadi baru itu bisa saja karena ada perubahan anggota keluarga. Mohon maaf misalnya ada yang meninggal atau ada saudara yang menikah atau ada kelahiran baru. Kan ada pembaharuan kartu keluarga. Nah, berarti kan tanggalnya jadi berubah ke tanggal yang baru. Misalnya kartu keluarganya itu sudah dari tahun 2017. Tapi bulan kemarin, misalnya bulan Januari, baru terbit KK yang baru. Artinya kan tanggal KK yang bulan Januari 2023. Nah, ini nanti bisa melampirkan surat keterangan lamanya domisili. Nanti minta ke RT RW sampai kelurahan. Nanti bisa dilampirkan di file unggahnya gitu. Jadi jangan khawatir Bapak adik-adik semuanya, untuk kartu keluarga yang sudah 1 tahun sebelumnya dan ada perubahan itu bisa melampirkan surat keterangan lamanya domisili. Bukan surat domisili, surat lamanya domisili. Lamanya domisili Ya, ya? sesuai tanggal terbit KK yang lama nanti ada keterangannya. Betul. Jadi itu yang paling penting untuk kartu keluarga. Nah, karena saat ini Pak ini masuk masa pra pendaftaran, siswa-siswi para pendaftar itu sudah mulai input di website PPDB. Ada informasi bahwa kenapa kakak saya tidak sesuai. Betul Pak, jadi kakaknya itu masih tidak checklist biru, hijau. Nah ini nanti segera cek di website disdukcapil.kemdagri.go.id atau bisa datang ke kantornya untuk sinkron di database di data warehouse Disdukcapil. Jika sudah sinkron nanti akan otomatis linknya ke website PPDB. Nanti bisa centang hijau gitu. Itu yang sudah genap 1 tahun. Nah kemudian juga ada tambahannya jika calon pendaftar itu menumpang berdomisili di saudaranya, nanti harus melampirkan surat keterangan tidak keberatan dari pemilik rumahnya, dari kepala keluarganya. Bermaterai. Ini sesuai dengan aturan Kemendagri nomor 108 2019. Itu Pak untuk kartu keluarga. Jadi memang Pak Rola ya untuk kartu keluarga itu memang harus 1 tahun ya. Betul. Seperti itu. Itu biasanya ada polemik ya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ketika PPDB itu terkait dengan KK itu. Betul sekali. Nah, itu. Ini juga di tahun 2023 ini lulusan yang sekarang itu ada tambahannya. Nanti yang 1 tahun ini harus sesuai. Antara kota kabupaten pada kakak dengan sekolah asal pada kelas 9 Pak. Betul. Itu harus sesuai. Misalnya di Bandung di kecamatan A, nah atau di sini ya wilayah Ujung Berung ya. Nah sekolahnya itu harus di wilayah di kecamatan Ujung Berung ini gitu. Jadi sekolah-sekolah SMP atau MTS di wilayah Ujung Berung. Ya betul. Itu maksimal 1 kota kabupaten. Atau berada pada daerah irisan dengan sekolah asalnya. Daerah irisan.
Nanti akan dilihat dibuktikannya dengan alamat domisili calon peserta didik pada buku rapot, Pak. Nah, atau ada yang bertanya bagaimana kalau yang pindahan? Nah, kalau yang pindahan nanti akan dicek juga nih. Kan ada surat pindahannya, kan ada keterangannya di alamat yang baru dan alamat sekolah asalnya. Tapi ini hanya berlaku bagi lulusan 2023. Kalau lulusan sebelumnya itu tidak apa-apa. Jadi tidak diberlakukan. Dan juga untuk yang sekolah berasrama, yang boarding school. Kan sudah pasti kalau boarding school berarti yang bersangkutan bukan orang sini, jadi sekolahnya dia menginap di asrama itu. Nah, selanjutnya ini penjelasan untuk keluarga ekonomi tidak mampu, Pak. Ini sudah masuk ke jalur khusus. Nanti peserta didik jangan khawatir, siapkan saja salah satu kartunya, kartu penanganan kemiskinan. Bisa kartu program keluarga harapan PKH, kemudian kartu keluarga sehat sejahtera ya KKS, kartu Indonesia Sehat KIS, KBS, KSM, KIP, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Nah, selanjutnya juga jika pemilik KIS itu harus melampirkan juga kartu keluarga sehatnya. Dan ini juga solusi, jika tidak punya salah satu kartu tersebut, nanti bisa dicek pada terdaftar di DTKS, Dinsos, dan data non DTKS. Atau jika tidak terdaftar di DTKS atau non DTKS, yang paling terakhir yaitu melampirkan surat keterangan tidak mampu yang menyertakan surat berita acara kelurahan tentang warga masyarakat yang layak diajukan untuk DTKS. Jadi berita acaranya. Nah, ini penting, Pak. Ini penting untuk masyarakat juga, bukan membuat surat keterangan tidak mampu mendadak. Betul. Aduh, saya ingin jalur afirmasi. Saya tidak mampu dan tidak punya kartu. Datang ke kelurahan. Dan surat keterangan tidak mampu, tidak bisa. Bukan itu maksudnya. Jadi nanti ini sudah ada di data di kelurahannya. Data keluarga ekonomi tidak mampu, ini berita acaranya. Calon DTKS. Nah, itu yang dilampirkan. Itu. Ya. Jadi tidak bisa mendadak seperti itu Betul. karena memang ada misalkan jalur ini, jalur KTM, Ya. kemudian membuat baru padahal dia memang bukan KTM sebetulnya. Itu Ya. tidak diperbolehkan ya. Betul. Jadi mohon maaf nih masyarakat yang belum terdaftar, jangan dipaksakan buat keterangan tidak mampu, pilih jalur lain gitu. Karena itu nanti akan dicek oleh sistem, akan terdeteksi gitu. Dan tambahan ini yang terbaru tahun 2023 ini, jika terdaftar di PIP nanti bisa diverifikasi melalui website Puslapdik, Pak. Ya, ini alamatnya pip.kemdikbud.go.id. Masukkan NISN-nya dan NIK-nya. Nanti akan dicek juga itu. Jadi sebetulnya untuk di jalur KTM betul-betul mengakomodir semua berkas yang ada di masyarakat. Ini kartunya ada, kalau tidak ada berarti ke DTKS atau bisa sampai di kelurahan juga. Itu lengkap sekali, Pak. Dan juga kita memfasilitasi untuk yang pendidikan non formal, Pak. Non formal atau informal. Nanti syaratnya itu harus punya ijazah paket B. Paket B ya. Betul. Jika sudah punya ijazahnya silakan. Nanti ini kan masuk ke syarat umum, bisa dilampirkan dan lengkapi syarat khususnya juga. Termasuk ya ada yang homeschooling ya. Betul. Nah itu berarti mereka punya ijazah yang paket itu ya. Ya. Jadi yang suling juga nanti ada surat keterangannya juga, ada ijazahnya gitu. Homeschooling atau PKBM ya. Betul, PKBM non formal. Seperti itu, Pak, untuk persyaratan ya. Nampaknya persyaratannya banyak, kemudian juga banyak pilihannya untuk masyarakat. Silakan tentukan sesuai dengan potensi yang ada, sesuai dengan berkas yang ada. Seperti itu, supaya nanti jalur pendaftarannya lancar. Jadi persyaratan ini sudah dijelaskan ya, ada persyaratan umum dan khusus begitu ya. Betul. Jadi bagi para orang tua atau calon peserta didik baru, tentunya dari sekarang harus sudah mempersiapkan terkait dengan persyaratan-persyaratan tadi yang sudah disampaikan. Nah, Pak Rola sekarang nih terkait dengan jalur, Betul. jalur kemudian kuotanya berapa sih begitu ya? Ya. Tentunya banyak yang bertanya nih, calon peserta didik atau para orang tua juga barangkali guru-guru MTS SMP juga Ya. ingin mengetahui terkait dengan hal itu. Betul, Maka, Pak Rola. Pak. Nah, untuk jalur dan kuota sama, Pak. Kuotanya nanti kita cek, jalurnya sama. Jalur untuk tahun kemarin dan tahun sekarang juga sama.
Yang pertama yaitu jalur afirmasi. Afirmasi ini nanti dibagi untuk afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian peserta didik berkebutuhan khusus, disabilitas, dan CIBI, cerdas istimewa bakat istimewa yang mempunyai intelektual tinggi itu. Nah, afirmasi ini 20% dari jumlah kuota sekolah. Nanti silakan cek di website PPDB pos sekolahnya, itu sudah dirilis tiap sekolah. Ya, khusus untuk SMA 24 nanti cek di website PPDB-nya berapa sih jumlahnya. Ini kan di sini persentasenya. Nanti kita cek berapa rombelnya dan nanti akan muncul jumlah afirmasi itu 20% berapa jumlah nih gitu kuotanya. Nah, yang keluarga ekonomi tidak mampu itu 12%, yang PDBK 3%, kemudian kondisi tertentu 5%. Nanti silakan dicek. Selanjutnya untuk prestasi. Prestasi dibagi dua, ada prestasi nilai rapot dan prestasi kejuaraan. 25% ini bisa dibagi dua, atau nanti misalnya SMA 24 itu akan lebih kuotanya diberikan kepada rapot atau kejuaraan, Pak. Ya, itu nanti sesuai dengan pos sekolah, prosedur operasional sekolahnya. Dan yang kejuaraan itu ada yang akademik dan non-akademik. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru ini 5%. Nah, ini anak guru juga banyak yang bertanya tentang, ini gurunya guru SMA saja, bebas, Pak. Bebas ya? Bebas. Punya SK guru, ya silahkan daftar. Nanti akan seleksi berdasarkan jarak. Kemudian juga nanti pos sekolah juga akan melihat jaraknya, kemudian juga diseleksi secara real juga gitu. Seperti itu. Jadi tidak hanya untuk anak guru SMA yang bersangkutan misalkan. Ya. Jadi guru SD juga bisa, anak Betul. guru SD, anak guru SMP begitu ya. Nah, ini Pak Rola terkait dengan hal ini juga ada pertanyaan dari orang tua. Saya dosen, kan saya guru juga. Betul, Bagaimana betul. ini Pak? Nah, kebetulan untuk dosen tidak ada di posnya, Pak. Jadi hanya anak guru saja. Hanya anak guru saja anak ya? guru. Jadi dari jalur anak jenjang guru. TK? Betul. TK ya? TK, Dari TK SD, sampai SMP, ke SMA SMK. SMK begitu ya. Jadi untuk dosen itu tidak ya? Ya, karena tidak ada di juknisnya. Nah, betul. Ini juga sering banyak pertanyaan dari tahun-tahun kemarin. Betul. Ini anak dosen gimana? Karena Beda. mereka menganggap saya juga guru, tapi Betul. di perguruan tinggi katanya begitu. Ya. Ternyata di juknisnya ya, Betul. khusus untuk anak guru saja. Ya. Berarti di jenjang dasar dan menengah begitu ya. Betul sekali, Pak. Terima kasih. Nah, selanjutnya yang terakhir itu nanti di tahap 2 jalur zonasi. Ini kuotanya 50% dari seluruh kota. Jadi setengahnya itu nanti akan mengalir ke zonasi. Ini sesuai dengan cita-cita dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mengakomodir warga sekitar gitu. Jadi supaya tidak terlalu jauh sekolahnya gitu. Orang Ujung Berung sekolahnya di wilayah Bandung Barat atau ya terlalu jauh. Nanti kan siswa-siswi akan lelah juga gitu. Karena sekolah itu bukan 1 hari 2 hari ya. Betul. Karena 3 tahun begitu ya. Jadi semoga masyarakat di sekitar sekolah itu terakomodir dengan kuota 50%. Nah, ini Pak untuk yang afirmasi 12% ini nanti kita selesaikan, kita cek juga ya sesuai dengan pos PPDB afirmasi, kemudian juga jalur-jalur yang lainnya. Itu barangkali Pak untuk kuota dan jalur, nanti kita akan kupas tuntas bagaimana cara memilih sekolahnya. Oke, Ya. baik. Terima kasih Pak Rola ya, terkait dengan jalur dan kuota sudah disampaikan dengan sangat jelas tentunya. Nah, kemudian tentunya Pak Rola terkait dengan PPDB tahun ini nih, kira-kira jadwalnya kapan begitu ya, sehingga misalkan kami nih para orang tua atau guru-guru MTS SMP itu bisa bersiap-siap. Kemudian bagaimana cara mendaftarnya, Ya. begitu kan? Kemudian seleksinya seperti apa sih begitu? Oh, panjang. Nah, begitu Pak. Baik, untuk jadwal sekarang per tanggal 30 Mei ini sudah berlangsung dari tanggal 20-an kemarin ya. Ketika peserta didik sudah menerima akun yang dikirim dari Disdik kemudian ke kantor cabang dinas dan disampaikan dari kantor cabang dinas ke sekolah-sekolah asal, ke sekolah SMP dan MTS, kemudian disebarkan ke siswa-siswi melalui wali kelasnya atau teknis yang lainnya. Itu sudah dibuka pra pendaftaran, Pak. Jadi ada masa pra pendaftaran. Kalau sesuai jadwal itu di bulan Maret April itu adalah
tentang permohonan data ke Pusdatin. Nah, di bulan Mei ini pembagian akun dari dinas ke sekolah asal. Atau nanti juga bisa membuat akun untuk yang lulusan tahun kemarin, Pak ya. Dan nanti kita akan bahas untuk yang itu. Nah, semua pendaftar, semua yang daftar di tahap 1, tahap 2 itu wajib login, Pak. Setelah dapat akun wajib login. Ada yang bertanya, Pak ini kapan saya loginnya? Nanti tanggal 6, Pak. Atau saya mau tahap 2 nanti di tanggal 26 Juni. Enggak, semua pendaftar itu wajib login sekarang. Silakan input, lengkapi datanya, diisi data, cek kartu keluarganya, dan unggah syarat khususnya, itu harus sesuai semuanya. Jika sudah, simpan terlebih dahulu, dan nanti tanggal 6 Juni lanjutkan proses pendaftaran. Itu. Jadi jangan sampai ditunda-tunda dari sekarang. Masih ada waktu ya, beberapa 5 hari lagi berarti ya. Jadi Pak Rola, semua pendaftar yang sudah memiliki akun itu sudah wajib ya? Betul. Wajib untuk login di portal PPDB. Ya, di website PPDB Jabar. Website PPDB Jabar, gitu ya? Betul sekali. Terima kasih. Nah, input data persyaratan umum dan khusus calon peserta didik. Nanti juga kantor cabang dinas pendidikan wilayah, kalau kita wilayah 7 ya, akan mengadakan sosialisasi kepada SMP atau MTS untuk menginformasikan penginputan. Ini tapi sudah dilaksanakan kemarin ya. Jadi ini sebagai tahapan pra pendaftaran masuknya harus login. Nah, ini dia jadwal PPDB tahap 1, Pak. Tanggal 6 sampai 10 Juni. Pendaftaran dan verifikasi dokumen PPDB tahap 1, jalur afirmasi untuk KTM, kemudian PDBK, kondisi tertentu. Kemudian juga jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru atau tenaga kependidikan. Dan jalur prestasi nilai raport dan kejuaraan. Itu tahap 1, Pak. Tahap 1 ya? Ya, berarti kan jalurnya banyak. Jadi adik-adik semuanya persiapan berkas, mana potensinya, punya berkas apa. Misalnya jaraknya dekat, kemudian juga ada kartu kartu penanganan kemiskinannya, silakan daftar afirmasi seperti itu. Jadi atur strategi pas sekarang ya. Nah, ini bisa datang ke sekolah tujuan atau daftar mandiri. Nah, untuk daftar ke sekolah tujuan itu jika terkenal internet. Jadi usahakan daftar pada website secara mandiri saja, atau nanti bisa dibantu oleh sekolah asal. Kemudian tanggal 7 sampai 12 Juni ini adalah masa sanggah, Pak. Masa sanggah verifikasi. Ini adalah solusi dari tahun kemarin. Jadi mengapa diadakan masa sanggah? Ini untuk memberikan waktu kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi yang salah atau keliru. Jadi misalnya keliru alamat, keliru jarak, keliru berkas pendaftaran, itu kita diberikannya di tanggal 7 sampai 12 Juni masa sanggahnya. Kemudian 13 sampai 15 Juni adalah pemetaan afirmasi KTM dari kantor cabang dinas untuk kepada kepala SMA SMK. Nah, ada uji kompetensi jika dilaksanakan oleh SMA. Ini untuk jalur prestasi kejuaraan. Jadi nanti kita akan bahas di prestasi kejuaraan, ada uji kompetensi untuk prestasi kejuaraan atau berdasarkan skor sertifikat saja. Kemudian 16 sampai 17 Juni adalah rapat koordinasi penyaluran KTM dan rapat dewan guru. Nanti rapat dewan guru penetapan PPDB tahap 1. Nah, kemudian tanggal 20 Juni yaitu pengumuman tahap 1-nya, Pak. Pengumumannya pada website PPDB atau bisa cek di informasi sekolah. Dan daftar ulang 21 sampai 23 Juni. Kemudian di tahap 2 nanti tanggal 26 sampai 30 nanti ada libur ya, 26, 28. Nah, ini tahap 2, zonasi. Bagi siswa-siswi yang tidak lolos tahap 1 bisa ikut zonasi. Nanti kita akan kupas tuntas nih pendaftarannya. Dan tanggal untuk masa sanggah 28 sampai 3 Juli. Kemudian tanggal 5 Juli rapat dewan guru.
dan pengumuman tanggal 6 Juli pengumumannya. Daftar ulang tanggal 10 sampai 11 Juli. Kemudian nanti ada MPLS ya 12 sampai 14 Juli. Dan selamat datang di tahun ajaran baru Pak, 17 Juli 2023. Wah, sudah muncul ya tanggal tahun ajaran baru 17 Juli. 17 Juli ya. Seperti itu Pak untuk proses pendaftarannya. Dan jadwalnya begitu Pak ya? Jadwalnya. Jadi jadwalnya sudah jelas, ada tahap 1 dan tahap 2. Tentunya mohon kepada calon peserta didik baru dan juga para orang tua atau guru MTS SMP ya, mencatat tanggal-tanggal penting ini. Betul. Ya, tanggal-tanggal penting ini. Dan terkait juga dengan pendaftaran, disarankan mendaftar secara mandiri ya, atau Betul. dibantu oleh sekolah asal gitu ya. Nah, kalau ada yang terkendala internet, bisa datang ke sekolah tujuan. Ya. Dan tentunya tetap di sini juga mendaftarnya mandiri Kita juga difasilitasi ya. alat. Fasilitasi atau- alat saja ya. Iya, komputernya dibantu input seperti itu biasanya Betul, untuk betul. sekolah tujuan. Oke, baik, terima kasih Pak Rola terkait dengan jadwal ya. Cara pendaftarannya juga. Nah, sekarang masuk proses pendaftaran ya. Proses pendaftarannya, ya adik-adik semuanya catat dan mulai laksanakan dari sekarang. Silakan akses websitenya disdik.jabarprov.go.id. Nanti silakan cek di kolom deskripsi video ini. Saya akan sematkan untuk alamat-alamatnya dan tahapan-tahapannya juga seperti itu ya. Untuk tahap 1, tahap 2 dan terobosan terbaru dari Komdik Disdik ini luar biasa Pak. Oh gitu. Tahap 2 bisa menggunakan aplikasi Sapa Warga. Oh, aplikasi Sapa. Iya, Sapa Warga itu tahap 2. Nanti bisa dipermudah juga proses pendaftarannya. Ini untuk pendaftaran daring dilaksanakan jam 8 sampai jam 20. 8 Jadi, sampai 20 betul. malam ya. Jadi jika berusaha untuk menginput malam-malam lewat dari jam 20 atau ada terkendala, stop saja. Lanjutkan besok pagi saja di jam 8. Ya. Website kan masih dibuka tapi tetap khawatir nanti ada kendala, bagusnya itu di jam pendaftarannya. Jam pendaftaran. Betul. 8 Betul. pagi ya sampai Ya. 20 malam. Atau kalau mau datang ke sekolah secara luring maksimal jam 2 Bapak Ibu ya. Jadi datang pagi, nanti biasanya ada nomor antrian ya. Datang pagi, verifikasi berkas itu maksimal jam 2. Setiap harinya seperti itu di tanggal pendaftaran. Nah, ini proses pendaftarannya. Nanti ada opsi seperti ini. Di tahap 1 untuk afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau anak muda atau wali dan prestasi. Nah, jika tidak lolos di tahap 1, dapat ikut di tahap 2. Kecuali nanti KTM yang bersedia disalurkan. Nah, jika tahap 1 ini tidak diambil untuk yang KTM atau misalnya pilihan 2-nya, ini wajib mengundurkan diri Pak. Wajib mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri maka dia akan terkunci di tahap 1. Dia harus ikut di tahap 1, tidak bisa ikut tahap 2. Seperti itu. Ini penting sekali. Jadi ketika jadwal pengumuman cek informasinya. Saya ada di mana? Misalnya ternyata saya masuk di KTM-nya yang pilihan 3. Nanti ada kita bahas ya, pilihan 3 itu yang di swasta. Nah, kalau misalnya mau ikuti tahap 2, segera mengundurkan diri pada saat daftar ulang. Jika tidak, maka dia harus ikuti tahap 1. Nah, sekarang sekolah pilihannya Pak. Sekolah pilihannya. Jadi Bapak Ibu adik-adik semuanya, inilah sekolah pilihan di PPDB 2023. Berdasarkan jalurnya. Yang pertama yaitu jalur KTM. Nah, PDBK dan kondisi tertentu dapat memilih 2 SMA negeri. Pilihan 1, pilihan 2, silakan atur strategi ya. Sekolahnya dicek terlebih dahulu. Nah, misalnya sekolah pilihan 1-nya ke sini, kedua 4. Pilihan 2-nya cari sekolah yang lain. Nah, jika memilih pilihan 3 itu satu sekolah swasta, ini yang dimaksud dari KTM. Nanti jika tidak akan diambil, segera mengundurkan diri di sekolah pilihan 3. Atau bisa tidak diisi saja. Jadi isi saja pilihan 1, pilihan 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya, tadi yang afirmasi itu bisa dalam dan luar zonasi. Kemudian selanjutnya untuk perpindahan tugas orang tua atau wali, ini luar zonasi. Iya, karena kan dia menggunakan alamat perpindahan tugas, alamat asalnya.
pilihnya satu SMA negeri atau satu swasta. Sama, bisa pilih satu saja. Kemudian anak guru ini dalam dan luar zonasi. Untuk anak guru, satu SMA negeri. Satu ya. Nanti bisa diunduh juknis ini, diunduh di kolom deskripsi. Ya, betul. Bisa lebih jelas ya, bisa melihat jumlah-jumlah sekolahnya. Dan kemudian di prestasi, nah prestasi rapot dan kejuaraan ini ada dua pilihan Pak. Rapot ini dikasih 2 SMA negeri dan 1 swasta. Sedangkan prestasi hanya 1 sekolah negeri saja. Silakan pilih sekolah mana yang betul-betul cocok, betul-betul menjadi cita-cita yang diinginkan gitu untuk prestasi kejuaraan. Sedangkan zonasi ini 2 SMA negeri dan 1 swasta. Nanti akan diseleksinya, nanti kita akan bahas seleksi berdasarkan jarak. Jadi di sini tidak ada sistem passing grade. Di PPDB Jabar itu tidak ada passing grade. Karena akan melihat grafik tahun kemarin itu dan tahun sekarang akan berbeda grafiknya. Berbeda karena apa? Karena jarak pendaftar dan karena jumlah skornya akan berbeda Pak. Nah ini untuk afirmasi penjelasannya adalah bisa memilih 2 sekolah negeri, SMA negeri, bagi yang tidak bersedia disalurkan. Tapi bisa memilih 2 SMA negeri dan 1 swasta bagi yang bersedia. Jadi sudah yakin, misalnya tidak lolos tahap 1, udah lo mau langsung sekolah di swasta. Silahkan pilih sekolahnya. Nanti akan muncul sekolah-sekolah yang swastanya, seperti itu. Nah tadi penjelasannya, jika tidak diambil yang tahap 1, kemudian di pilihan 3-nya, wajib mengundurkan diri supaya bisa masuk ke daftar di tahap 2. Betul. Ya. Seperti itu Pak untuk proses pendaftarannya. Mudah sekali. Ikuti tahapannya, silakan diisi datanya. Yang paling penting yaitu sesuaikan pendaftaran berdasarkan potensi berkas kita Pak. Itu Jadi, dia. kalau di tahap 1 tidak lolos, bisa ikut daftar di tahap kedua. Betul. Syaratnya Mengundurkan diri dari sekolah penerima. Dari sekolah itu. Oh, gitu. Pada waktu daftar ulang nanti. Daftar ulang, ya. Pada tanggal daftar ulang silakan mengajukan pengunduran diri. Nanti sekolah tersebut akan melaporkan yang mengundurkan diri siapa aja ke helpdesk PPDB, ke sistem IT PPDB. Nanti tidak akan terkunci. Siswa tersebut bisa ikut di tahap 2. Betul. Jadi seperti itu Pak Rola? Yaitu untuk proses pendaftaran dan pilihan sekolahnya. Pilihan sekolah ya. Ini yang menarik nih kita yang terakhir ya. Nah, yang seleksi itu ya. Betul. Seleksi ini adalah pembahasan yang paling menarik karena apa? Karena nanti akan melihat nih potensinya di mana. Potensinya. Kita bahas Pak ya. Betul, siap. Nah, afirmasi nanti akan seleksi berdasarkan jarak. Kalau tidak mampu, PDBK dan CIBI dan kondisi tertentu akan seleksi berdasarkan jarak terdekat sampai terjauh. Dari titik koordinat rumah akan menyesuaikan dengan titik koordinat sekolah sampai batas kuota Pak. Sampai batas kuota. Jadi ya banyak yang bertanya, Pak ini jaraknya maksimal berapa kilo? Tidak ada batas maksimal, tidak ada. Tidak ada minimal. Kalau misalnya yang rata-rata pendaftarnya itu dekat dengan sekolah di bawah 1 kilo, berarti yang jauh itu agak riskan juga. Nah, ada istilah nanti seperti ini, jika pada akhir batas kuota ada jarak yang sama, pasti ada yang jarak yang sama nih. Misalnya ternyata di batas kuota itu di siswa yang afirmasi ini adalah misalnya 150 pendaftar kuotanya untuk 924 ini. Nah, di posisi 150 dan 151 ada 2 siswa yang sama 5 kilo misalnya. Nah, bagaimana nih untuk menyeleksinya? Seleksi maju ke usia yang lebih tua. Yang lebih tua ya. Betul sekali. Itu usia itu lebih tua itu hitungan hari bulan? Ya, lebih tua. Hitungannya hari juga bisa. Hari juga misalkan yang satu lahirnya misalkan 30 Mei. Betul. Ya, 30 Mei misalkan hari Senin misalkan. Kemudian yang keduanya 31 Mei hari Selasanya. Yang diambil 30 Mei itu ya. Yang lebih tua 30 Mei. Betul. Jadi di batas kuota 150 kuota itu yang diambil yang lebih tuanya. Jadi yang 51 urutannya berarti dia harus siap-siap ke tahap 2 gitu. Jadi sampai batas kuota. Jadi kan terlihat ya tidak ada passing grade di sini. Betul. Tidak ada passing grade.
Begitupun untuk perpindahan tugas orang tua dan wali itu anak guru sama. Jadi Untuk pada seleksinya. akhirnya usia ya yang menentukannya itu ya, kalau Ya. misalkan ada persamaan gitu ya. Betul sekali. Nah, sedangkan prestasi rapot nanti akan diakumulasi nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5 semua mata pelajaran. Ini juga sama. Di batas kuota rapot misalnya 120 nih. Ada skor yang sama, skornya itu 400. Misalkan gitu Ya, ya. dua siswa itu sama. Maka akan diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua juga. Usia juga ya. Hmm. Tidak dilihat misalkan mapel apa yang lebih tinggi Tidak. misalkan nilainya. Karena yang dilihat itu rata-rata rapot 5 semester Rata-rata itu rapot ya. skornya sama, akan diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua. Usia ya. Nah, sedangkan untuk kejuaraan ini ada dua opsi penilaian, Pak. Karena yang pertama itu skor 100% piagam. Jadi sekolah tidak melaksanakan uji kompetensi. Ketika dia menyerahkan piagam tingkat nasional, berapa skornya sudah gitu. Sudah langsung masuk ke nilai. Tapi ada satu lagi, ada skor piagam 30% dan uji kompetensi 70%. Iya. Baiknya berarti kita bisa melihat keabsahan dari kompetensi siswa tersebut. Misalnya dia juara OSN, nanti akan kita seleksi di sini. Di sekolah kita ya, di sekolah SMA 24 Iya. diseleksi. Jika misalnya hasil seleksinya tinggi berarti sinkron dengan piagamnya. Begitupun yang misalnya yang olahraga seperti itu. Nanti akan diseleksi juga. Kebetulan di sekolah kami di sini beberapa tahun itu yang pendaftaran dari kejuaraan seperti itu, jadi dilihat dari sertifikatnya, Ya. nah gitu. Kemudian diuji kompetensi, seperti misalkan kalau bidang keagamaan nih, bidang keagamaan ada tahfidz gitu kan, Nah, bidang betul. Islami, kemudian ada MTQ gitu Ya. misalkan. Nanti kita bahas tuh ya Pak ya. Iya, betul. Yang kejuaraan-kejuaraan karena kategorinya banyak sekali Pak. Betul. Nah itu dia. Dan terakhir yaitu zonasi, jelas sekali akan diseleksi berdasarkan jarak dan usia. Kemudian juga nanti ada proses pelimpahan Pak. Proses pelimpahan. Ya, misalnya dari yang tahap 1 ini, dari afirmasi, tidak terpenuhi akan melimpah ke jalur berikutnya, sampai ke prestasi. Jadi akan selesai, jika misalnya belum terpenuhi juga akan melimpah ke tahap 2. Akan melimpah, jangan khawatir gitu. Jadi tidak ada istilah kuota kosong, tidak ada kursi kosong, nanti akan terus melimpah. Nah ini yang KTM khusus untuk KTM, nanti prosesnya adik-adik semuanya daftar di website, kemudian lapor ke sekolah asal atau ke operatornya. Nanti operator akan mendata siapa saja yang ikut KTM, nanti akan dari Cadistik akan memberikan formatnya, nanti akan diisi data pesertanya, kemudian akan dikirimkan datanya ke Cadistik. Ini maksudnya apa? Untuk proses penyaluran. Tadi penyaluran ke sekolah swasta. Proses penyaluran. Jadi setelah selesai di Cadistik, kemudian nanti cabang dinas akan rapat dengan kepala sekolah SMA, SMK negeri dan swasta. Nah di situ ada rapat penetapan di sekolahnya. Ada rapat penyaluran untuk penetapan di sekolah. Seperti itu. Sekolah swasta itu yang mendaftar ya? Yang mendaftar Tidak betul. semua swasta begitu ya? Tidak semua sekolah masuk di server PPDB di Iya, websitenya. betul. Hanya yang mendaftar saja. Yang mendaftar masuk ke ikut PPDB-nya. Terima kasih Pak. Itu untuk KTM. Nah begitupun untuk CIBI ya, untuk afirmasi kebutuhan khusus harus dibuktikan dengan hasil asesmen dari psikolog atau lembaga akreditasinya. Nah ini jelas sekali memiliki IQ di atas 130 untuk yang CIBI. Nah kita akan cek ini tentang rapot Pak. Rapor. Ya, rapot SMP dan MTS. Mata pelajarannya beda ya. Betul. Mata pelajarannya beda. Untuk SMP itu ada 10 mata pelajaran minimal. Ya. Nah, nanti ada beberapa sekolah swasta atau sekolah SMP yang lebih dari 3 mata pelajaran untuk kelompok B-nya, nanti ada perata-rataan. Misalnya gini, untuk kelompok A itu kan ada 7 mapel kelompok A ya, dari agama sampai bahasa Inggris. Dan kelompok B-nya, ini yang di formatnya itu ada seni budaya, penjas, dan prakarya. Yang bertanya, Pak ini ada bahasa Sunda, ada TIK, silakan dirata-ratakan nilai muloknya. Biasanya TIK dirata-rata dengan prakarya. Kemudian juga untuk bahasa Sunda dirata-rata dengan seni budaya.
Jadi ada beberapa mapel yang berlebih lebih dari formatnya itu di rata-rata. Ya, di rata-rata. Seperti itu untuk SMP. Begitu untuk MTS, nilai PAI-nya itu diinput semua. Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah budaya Islam, itu ada kolomnya, silakan diinput. Jadi untuk MTS sebetulnya aman. Silakan diinput di sana gitu. Oh, jadi untuk setiap mapel ada ya di sana? Ada. Ada ya. Dan Jadi MTS. hadis ada, akidah akhlak ada, gitu. Betul. Kemudian fikihnya, sejarah budaya Islamnya ada ya. Ya. Jadi nggak di rata-rata itu mah ya. Ya. Nah, sekarang ke proses perhitungan skornya, Pak. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu oleh peserta didik yang ingin berkompetensi di berkompetisi juga ya untuk di prestasi raport, yang memiliki nilai raportnya bagus. Ini dia cara menghitung yang mudah sekali. Tidak perlu rumus yang rumit-rumit. Karena sekarang tidak ada rumus kalibrasi. Yang pertama yaitu ada di semuanya. Nanti silakan, ini bisa download di deskripsi. Saya sematkan cara menghitungnya, mudah sekali. Silakan input nilai kelompok A dari semester 1 sampai semester 5 dari PAI, PKN, Bahasa Indonesia, kemudian Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris silakan diinput. Kemudian input juga kelompok mapel B-nya. Nanti akan masuk nilai rata-rata per semester. 1, semester 2 sampai semester 5. Kemudian nanti akan ditotal. Total berarti rumusnya itu adalah total rata-rata semester 1 sampai semester 5 itu menjadi skor akhirnya. Ini contohnya 364 nih, skor akhir dari siswa yang bersangkutan. Mudah sekali Pak ya? Betul. Mudah sekali. Ini tidak rumit cara menghitungnya. Jadi silakan mulai menghitung potensi apakah skornya. Nanti ini kira-kira masuk nggak? Nanti akan seleksi berdasarkan skor terendah sampai tertinggi. Sampai batas kuota tetap ya. Sampai batas kuota. Jika skornya ada yang sama berarti diseleksi berdasarkan usia. Oh, itu dia. Nah, selanjutnya untuk MTS. Ini silakan diinput nilainya juga. Nah, semuanya sama persis. Rata-rata per semester nanti akan dijumlah dan menjadi nilai akhir. Rata-rata per semesternya. Nilai akhir PPDB. Itu untuk prestasi raport. Dan kabar gembira Bapak untuk yang luar Jabar atau yang lulusan tahun sebelumnya, silakan akses website ppdb.distrik.jabarpro.go.id. Kemudian ada pilihan di bawahnya. Ada pilihan di bawahnya untuk buat akun. Silakan buat akun. Persiapkan berkas syarat umum dan syarat khususnya. Isi data, nanti akan rilis akunnya. Nah, itu. Atau jika butuh bantuan bisa datang ke cabang dinas atau ke sekolah tujuan. Betul untuk membuat akun ya. Ya, bagi yang dari luar Jabar dan yang lulusan tahun sebelumnya. Betul sekali. Itu untuk yang proses pendaftaran luar Jabar dan lulusan sebelumnya. Seperti itu. Ini ada yang juga pertanyaan, Pak, ini yang dari irisan biasanya. Dari Bekasi Jakarta nih banyak pertanyaan. Kakaknya Jakarta, sekolahnya di Bekasi. Daftarnya lewat apa? Nanti daftarnya lewat, ya kan dia sudah punya akun, kan di Bekasi sekolahnya. Tapi dia bisa daftarnya jalur prestasi saja. Karena kakaknya kan DKI. Seperti itu. Atau kebalikannya, sekolah di Jakarta, kakaknya Bekasi. Berarti kan dia warga Jabar. Tapi dia tidak punya akun. Dia harus buat akun untuk PPDB Jabar. Seperti itu. Ini biasanya di wilayah kota Kabupaten Irisan. Irisan ya? Ya. Irisan Jabar dengan DKI. Nah, alhamdulillah misalnya lolos Pak. Aduh, di tahap 1 lolos ya. Amin, mudah-mudahan ya. Silakan buka di website PPDB atau Sapa Warga dan nanti ada informasi daftar ulang. Nah, ini yang paling penting yaitu siapkan berkas aslinya, bawa semua. Jika yang daftar ulang di sekolah tujuan, bawa semua berkas pendaftarannya asli dan fotokopinya. Itu dia. Nanti yang aslinya itu jangan diberikan, Pak. Aslinya itu perlihatkan saja pada panitia. Kemudian berikan yang aslinya. Berikan fotokopinya. Dan siapkan tanda bukti diterima pada website PPDB. Atau untuk antisipasi jaga-jaga ada sekolah tujuan yang meminta tanda bukti pendaftaran. Jadi tanda bukti pendaftaran juga harus dicetak.
Jadi nanti akan diminta juga. Tapi itu opsional, tidak semua sekolah memintanya. Nah, ini penting nih. Jika peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal, apalagi tidak ada pemberitahuan, maka ini dianggap mengundurkan diri, Pak. Sayang sekali, Pak ya. Dia sudah lolos, kemudian ketika dia dikonfirmasi, karena nanti akan ada kontaknya. Kan nanti ada surat pertanggungjawaban orang tua yang sudah di-download di website PPDB, kemudian diisi bermaterai, diunggah kembali. Nanti panitia akan mencari kontaknya. Ini kenapa belum daftar ulang di hari terakhir misalnya. Di telepon juga tidak bisa, sampai batas malam, ya sudah. Maka dianggap mengundurkan diri. Seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya, adik-adik, pantau terus pendaftarannya. Betul Pak ya? Ini peran orang tua juga penting. Pantau pendaftaran siswa-siswinya, jangan sampai diserahkan begitu saja. Sok dah tiasa gitu. Atau serahkan ke sekolah asal, ke operator. Bapak Ibu juga harus pantau. Pantau jadwalnya, kapan siswa sudah input, apakah sudah selesai inputnya. Kemudian juga nanti pada masa pengumumannya juga penting sekali Pak ya. Itu. Nah ini dijelaskan kembali. Yang diterima tahap 1 tapi tidak diambil harus mengundurkan diri. Ini tadi yang kita bahas ya, yang KTM atau yang memilih pilihan 2 tapi tidak diambil. Karena tidak dikunci di tahap 2-nya. Kemudian Pak ini ada dari help desk ada alur pengaduan masalah Pak. Alur pengaduan masalah itu jika ada kendala seputar administrasi bisa diselesaikan di satuan pendidikan. Jadi silakan datang ke sekolah tujuan, bisa temui PPID-nya, Pak ya. Ini misalnya ada kendala, ini pada masa sanggah sebetulnya, pada tanggal 7 Juni sampai 12 Juni di tahap 1. Jangan hubungi PPID-nya, jika ada titik koordinat, kemudian akses aplikasi PDB, input data, itu silakan diselesaikan di satuan pendidikan. Kemudian di penyelesaian 2-nya itu ke cabang dinas jika ada kendala di satuan pendidikan, di tingkat sekolah. Atau ada pelanggaran satuan pendidikan. Jika terindikasi sekolah tujuan, misalnya pendaftar itu merasa ini ada masalah di satuan pendidikan, silakan maju ke cabang dinas. Atau bahkan sampai ke provinsi, ke distrik Jabar gitu. Jika ada masalah OPD, pelanggaran tingkat satuan pendidikan, atau kuota antar provinsi, ini bisa disampaikan di website pengaduannya di distrik.jabarprov.go.id. Seperti itu. Nah ini waktunya catat ya, untuk pengaduan itu di tanggal 7 sampai 12 Juni tahap 1 atau tahap 2-nya 28 Juni sampai 3 Juli. Dan prioritasnya itu adalah orang tua siswanya. Prioritasnya, atau jika wali berarti harus ada surat kuasa bermaterai. Utamakan yang proses pengaduan itu adalah orang tuanya atau siswa yang bersangkutan. Nah sekarang kita akan kumpas tentang prestasi kejuaraan Pak. Iya, kejuaraan. Apa saja nih ketentuannya nih? Yang pertama yaitu jika kejuaraannya online, betul-betul online nih. Daftar online, perlombaannya online, pengumuman pun online. Jadi tidak luring gitu. Maka ini wajib mengunggah alamat website atau tangkap layar dari informasi pendaftarannya, bagaimana kejuaraannya. Jadi data-datanya itu harus akurat. Ketika menerima piagamnya juga atau nanti fotonya juga, jadi semua berkasnya itu harus diunggah seperti itu. Ini untuk yang online, tapi tingkatnya internasional. Internasional ya? Ya, internasional. Nah ini dia kategori prestasi kejuaraan tingkat dari berbagai jenjang ya, nanti yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek, Kemendikbud. Yang pertama yaitu OSN, Olimpiade Sains Nasional, O2SN, FLS 2N, LCSPN, Ki Hajar ya, kuis Ki Hajar, kemudian Lomba Jari, LKJS, Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik. Ini yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Nah, ada pertanyaan Pak, kalau yang dari Kemdikbud juga bisa nggak? Bisa, masih ada. Nah ini, tadi ya Kemdikbud dan Kemenag Pak. Ya, dan Kemenag ya? Ya, dan Kemenag. Yes. Ini yang di luar Kemendikbud dan Kemenag, ada yang kategori sains, teknologi tepat guna, seni budaya, olahraga,
pramuka, keagamaan, bela negara, pelanggaran remaja, literasi, dan bahasa. Betul. Nah ini Pak Rola terkait dengan apa itu penyelenggara dari penyelenggara kejuaraan itu memang selain Kemendikbud itu ada Kementerian Agama ya, dan kebetulan ada yang namanya Pentas PAI nih kalau di Kementerian Agama itu, Pekan Keterampilan dan Seni. Nah itu biasanya jenis mata lombanya ada Musabaqah Hifdzil Quran, Musabaqah Tilawatil Quran, Pidato Islami, Olimpiade PAI, kaligrafi, Iya betul seperti sekali. itu ya. Nah jadi itu bisa ya Pak? Bisa Pak. Nanti kita akan kupas nih apa saja kategori-kategori untuk yang Kemenagnya. Betul betul. Betul Pak. Terima kasih Pak. Baik, nanti ini akan kita cek juga, adik-adik semuanya bisa cek skornya nih. Yang prestasi Kemdikbud dan Kemenag, juara 1 tingkat dunia itu skornya 455 untuk tunggal. Dan bergunya 445. Paling minimal itu Pak juara harapan tingkat kota kabupaten. Jadi mohon maaf nih, catat ya. Tingkat kecamatan, kelurahan, atau tingkat sekolah. Mohon maaf tidak bisa. Jadi minimal tingkat kabupaten kota ya. Ya, juara harapan. Juara 4 harapan. berarti. Juara harapan 4 ya, Juara harapan 1. harapan 1 berarti Maksudnya juara 4. keempat ya. Paling minimalnya itu. Meskipun juara 1 tingkat kecamatan, mohon maaf tidak bisa. Betul betul. Nah itu skornya yang paling bawah itu skornya untuk tunggal 200, yang bergu itu 190. Nah ini ada perbedaan skor 55 poin yang di luar Kemdikbud atau yang di luar Kemenag. Jadi urutannya sama dari tingkat dunia sampai tingkat juara harapan, hanya berbeda 55 poin skornya. Nah ini juga keterangan prestasi kejuaraan. Luar biasa Pak ya, juara internasional atau Asia 123 atau juara nasional berjenjang yang OSN, ODSN dan sebagainya yang berjenjang, dia bertahap dari kota, provinsi, nasional, itu langsung lolos diterima Pak. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Itu yang sampai minimal itu juara nasional tingkat nasional juara 1 yang berjenjang. Nah penjelasan berikutnya akan diacu berdasarkan skor prestasi. Literasi Pak. West Java Leader Reading Challenge. Ini juga nanti kita apresiasi berupa piagam penghargaan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nanti akan diberikan skor setara dengan kejuaraan sesuai dengan tingkatnya. Apakah WJHR-nya tingkat kota, provinsi, seperti itu. Ini Pak, bidang keagamaan. Bidang keagamaan ada ya. Betul, untuk agama Islam itu ada Hafiz Quran, MTQ, Qosidah, Nasyid, dakwah, luar biasa. Betul-betul terakomodir Pak ya. Potensi-potensi siswa itu kan tidak hanya di pengetahuan saja, tapi dia keterampilannya juga, untuk siraman rohaninya, betul terakomodir. Itu untuk Islam, kemudian juga untuk agama lain misalnya Kristen ada lagu rohani, atau agama seperti Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nanti ini wajib melampirkan sertifikat atau surat keterangan dari kantor atau lembaga keagamaan penyelenggaranya. Itu wajib. Aslinya nanti ketika di website itu ada foto saat penerimanya, dilampirkan juga, atau ada tautan YouTube-nya. Ini lengkap sekali untuk prestasi kejuaraan. Jadi silakan inventarisir ya kegiatannya, misalnya saat perlombaannya, foto-foto, kemudian juga videonya juga jika ada, nanti akan ada kolomnya. Kolom upload sertifikat, upload dokumentasi kegiatannya, link tautan videonya juga. Itu akan memperlihatkan potensi dari ketika diseleksi akan dilihat juga, akan berpotensi untuk skornya. Ini Pak Rola nih, terkait dengan lomba bidang keagamaan, tadi adalah salah satu mata lombanya tahfidz. Ya. Nah, kebetulan ini banyak sekolah atau juga yayasan atau yang plus SMP-nya gitu kan, tidak menyelenggarakan lomba-lomba atau tidak mengikuti kejuaraan, tapi dia menyelenggarakan sendiri begitu kan. Betul. Misalkan ada yang hafal 5 juz, 7 juz, bahkan sampai mungkin 30 juz. Betul. Apakah itu sertifikatnya atau surat keterangannya bisa didapat dari mana? Apakah minta ke Kementerian Agama terdekat atau bagaimana? Betul sekali. Siswa begitu. Betul sekali Bapak, karena yang tahfidz itu, yang hafidz ada kategorinya Pak. Ada kategorinya. Betul. Nah,
contoh yang jumlah 3 juz itu mendapatkan setara prestasi juara 1 tingkat kota. Oh, Luar biasa, 3 juz. Kemudian 4 sampai 6 itu juara setara tingkat provinsi juara 1. 4 sampai 6. 7 sampai 10 tingkat nasional juara satunya. 11 sampai 30 itu tingkat internasional. Hatam itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, persyaratannya itu nanti dibuatkan sertifikat atau surat keterangan dari Kemenagnya. Dari Kemenag. Betul, Kemenag wilayah. Kemenag wilayah ya. Betul. Nanti kan ada uji kompetensi juga. Seperti itu Pak ya. Kalau misalkan siswa tersebut dari Kota Sukabumi begitu ya, sekolah di Sukabumi, dia hafid gitu kan ya. Ya. Artinya minta surat keterangan dari Kementerian Agama Kota Sukabumi ya. Betul sekali. Dari wilayahnya. Dari wilayahnya ya, wilayah sekolahnya ya. Ya. Baik, terima kasih. Nah, kan itu menjadi patokan juga, itu ada sertifikatnya. Di sekolah pun ada sertifikatnya, itu menjadi pelengkap Pak ya. Betul. Pelengkap. Jangan lupa dokumentasinya itu. Dokumentasi. Syarat kegiatannya atau misalnya foto-foto bagus-bagusnya ada tautan YouTube Pak. Karena kan sekarang sudah banyak rata-rata itu bermuara ke YouTube Pak ya. Betul, betul. Direkam kegiatannya itu ketika uji kompetensinya. Luar biasa. Nanti kan sekolah tujuan akan melihat, oh ini betul-betul gitu. Nanti ketika ada uji kompetensi sekolah, semakin sinkron datanya Pak. Betul. Jadi siswa tersebut betul-betul ini berprestasi. Oh luar biasa. Siap. Nah tambahan untuk yang di luar Kemendikbud, nah ini ada prestasi kejuaraan Paskibra Pak ya. Oh, pasti benar. Ya ada lomba formasi pengibaran bendera LFPB, kemudian lomba ketangkasan baris berbaris LKBB. Nah, ada satu lagi nih, ada yang Danton individu, komandan peleton. Nanti penyekorannya itu mengikuti ketentuan penyekoran sebagaimana terlampir pada halaman lampiran. Nah, sertifikatnya ini wajib dilegalisir oleh ketua organisasi Paskibra tingkat provinsi atau kabupaten kota sesuai tingkatnya Pak. Jadi tidak bisa sertifikatnya dikeluarkan oleh sekolah asal. Harus sampai ke tingkat kota kabupaten sesuai dengan perlombaannya. Seperti itu. Nah ini contohnya nih. Lomba yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, Kemenpora Purna Paskibra Indonesia, tingkat nasional, juara 1, 2, 3, sampai harapan. Semuanya itu ada harapannya sampai kota kabupaten. Skornya untuk perorangan dan beregu. Paling minimal skor perorangan itu 215 dan beregu 205. Nah ini yang di luar Kemendikbud Purna Paskibra Indonesia, hanya beda skornya saja. Betul. Nah ini tambahannya untuk yang pramuka, ada piagam Jamware Dunia setara dengan juara 1 internasional. Kemudian juga ada pramuka teladan, Garuda nasional. Terakhir itu sampai ke juara 3 lomba tingkat kota kabupaten, itu setara dengan juara 3 kota kabupaten Pak. Wah luar biasa. Jadi untuk sertifikat kejuaraan itu betul-betul lengkap sekali. Pensekorannya, apa yang adik-adik punya itu nanti cek. Ini tingkat mana? Ini maksudnya kemana? Silakan cek. Kita akomodir, ada skornya. Seperti itu. Alhamdulillah. Barangkali itu informasi dari persyaratan, kemudian juga jalur dan kuota, cara pendaftaran, dan proses pendaftarannya sampai ke seleksi. Lengkap Pak ya? Sangat lengkap. Mudah-mudahan semua yang menyimak video ini bisa mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan PPDB jenjang SMA tahun ajaran 2023-2024 ini. Tentunya kami menghaturkan terima kasih Pak Rola, hatur nuhun sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Ya. Semoga menjadi asam amalan, menjadi amalan unggulan untuk Bapak ya. Amin. Dan tentunya semoga Bapak dan keluarga sehat terus memberikan informasi atau bisa mencerdaskan inspirasi orang lain tentunya. Amin. Terima kasih Pak ya. Baik Bapak dan Ibu calon peserta didik, juga orang tua, juga guru-guru yang MTS atau SMP, demikian pemaparan terkait dengan sosialisasi PPDB jenjang SMA tahun ajaran 2023-2024. Semoga mendapatkan informasi yang sangat utuh tentunya, dan paling tidak Bapak dan Ibu, tips dari kami kalau ingin sukses dalam
mengikuti PPDB tahun ini tentunya satu pelajari juknis begitu Pak ya. Betul. Juknisnya dipelajari dan insya Allah ada nanti di Di deskripsinya begitu. Kemudian juga tentunya siapkan berkas dengan sebaik-baiknya untuk persyaratan. Dan yang ketiga tentunya catat tanggal-tanggal pentingnya begitu. Kemudian yang keempat, setelah mendaftar pantau terus, cek terus akun PPDB-nya. Iya. Dan yang kelima jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran, ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti proses PPDB-nya, dan tentunya semoga Allah menakdirkan calon peserta didik itu semua dapat bersekolah di sekolah yang diinginkan. Insya Allah. Begitu Pak ya. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian, atensinya. Kami dari SMA Negeri 2 Bandung mengucapkan hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.